menginjak SMP itu untuk pergaulan semakin meluas, ya, dari kampung sampai istilahnya yo geng-gengan. Ya, di situ di SMP itu saya pernah senengnya gelut. Kalau tidak punya duit untuk minum-minum sama teman-teman itu dulu sempat ngambil birko itu loh, ngambil birko teman-teman di sekolah itu. Nah, itu tuh dijual untuk membeli minuman keras atau membeli jajanan itu, suka mencurinya itu, seneng gelut apalagi nek dangdutan. Nah, itu memang senengnya cari masalah nanti minum-minum. Nah, terus nek dulu katanya nek dulu itu seneng ngibing. Nah, ngibing itu mungkin cari musuh, nyenggol-nyenggol, nanti kalau musuhnya berani sama berani ya gelut itu. Nah, itu biasa dari dulu. Saya sebelum ngaji dari sejak umur SD itu sudah mengenal dunia di perjalanan. Dalam arti kita sudah bergabung sama teman-teman, kalau di kampung kita preman-preman di kampung. Nah, setelah menginjak SMP itu untuk pergaulan semakin meluas, ya, dari kampung sampai istilahnya yo geng-gengan. Ya, di situ di SMP itu saya pernah senengnya gelut. Kalau tidak punya duit untuk minum-minum sama teman-teman itu dulu sempat ngambil birko itu loh, ngambil birko teman-teman di sekolah itu. Nah, itu tuh dijual untuk membeli minuman keras atau membeli jajanan itu, suka mencuri di sekolah. Waktu itu saya sekolahnya di salah satu SMP di swasta di Cawas. Nah, setelah itu saya lulus SMP, saya sekolah di SMA Tunas. Itu belum sempat lulus sampai kelas 2 itu saya tidak meneruskan sekolah karena pergaulan. Nah, setelah itu tapi selama saya itu jadi bisa dikatakan cah nakal itu. Kalau orang tua cah nakal ra kena dikandani. Itu saya belum pernah istilahnya merepotkan orang tua, dalam arti untuk jajan, untuk beli apa-apa itu saya dari dulu memang orangnya mandiri, tidak pernah ngerepoti orang tua. Setelah saya lepas dari SMA itu, saya masih bergaul dengan teman-teman di kampung yang dulunya itu seneng gelut apalagi nek dangdutan. Itu memang senengnya cari masalah nanti minum-minum. Terus nek dulu katanya nek dulu itu seneng ngibing. Nah, ngibing itu mungkin cari musuh, nyenggol-nyenggol, nanti kalau musuhnya berani sama berani ya gelut itu. Nah, itu biasa dari dulu. Nah, setelah itu ya namanya pergaulan tetap meluas. Akhirnya di tahun setelah itu memang saya sifatnya tidak merepotkan orang tua dan teman-teman. Dulu saya dari dulu orangnya mandiri. Saya merantau itu, waktu dulu itu merantau di Maluku Utara, tepatnya di Jailolo Ternate. Nah, di situ saya diajak, istilahnya memang dari kakak saya, anaknya Pak D saya, karena kelakuan saya diajak untuk berusaha di Maluku. Di sana saya 9 bulan, yaitu kalau pas musim kemarau gitu kita
berjualan es yang dulu namanya es kado. Tapi kalau pas musim penghujan kita jualan pakaian. Di situ bermula dari situ saya sekitar di Jailolo Ternate itu 1 tahun. Akhirnya kan saya untuk harta saya dulu kan agak lumayan dalam 1 tahun itu. Di sana juga itu saya juga masih sering minum namanya kalau di sana dulu cap tikus gitu. Kalau di sini ya semacam arak itu. Setiap ada masalah, bahkan dulu saya pernah dikeroyok di Maluku itu dari orang-orang kampung. Dulu kan masih emosinan. Dulu saya diejek itu kalau pas dagang bawa kotak itu dikatain orang Jawa Pak Pos, orang Jawa Pak Pos gitu kan. Maksudnya apa kan saya tidak tahu. Setiap kali saya lewat itu diledeki begitu, orang Jawa Pak Pos, orang Jawa Pak Pos. Akhirnya saya emosi, ya itu ada 4 atau 5 orang itu persisnya saya kurang tahu persisnya. Di situ saya dikeroyok. Saya berani, kalau saya tantang kalau kamu berani orang ini. Saya tidak takut kalau kamu orang penduduk sini. Saya tidak takut. Akhirnya saya dikeroyok. Itu hampir saya dimasukkan di got itu diinjak-injak. Berlima atau berempat itu saya persisnya kurang tahu. Akhirnya saya di situ sempat dibawa ke rumah sakit. Setelah itu setelah 1 tahun saya pulang dengan membawa ya cukuplah untuk bermodal di kampung. Akhirnya saya pulang dan alhamdulillah untuk pulang itu membawa duit, bisa modal nambah-nambah modal orang tua. Kalau orang tua saya dulu bikin kasur kapuk yang dulu, kalau sekarang kan sudah jarang. Nah, di situ ada tenaga ibu saya sampai saat ini alhamdulillah jadi istri saya. Itu dulu cerita singkatnya, itu dulu tenaganya ibu saya. Ya. Itu saya tidak pernah pacaran, tidak pernah apa. Saya justru malah dulu kenalnya perempuan itu malah sama orang lain, tapi tidak pernah istilahnya ya sekedar pacaran saja, tidak sampai ke hal-hal yang negatif. Setelah itu saya langsung mengajak istri saya dalam arti beda tak baik bojo gelemoran. Istri saya kan bingung. Nah, maksud aku tenagane ibumu arep pak ya, singkatnya cerita begitu. Setelah itu wes serius tenan orang. Nah, setelah itu ya serius, maksud aku merasa serius. Setelah itu setelah beberapa hari wong lenang jantan, saya matur ke orang tuanya. Orang tuanya juga kaget. Istilahnya kaget. Nah, di situ tapi saya masih seneng judi sama kalau minum juga sudah tidak begitu ini. Nah, yang jelas pas istri saya pertama itu awal-awalnya punya istri saya judi masih terus. Justru malah sampai lembur-lembur. Misalnya pagi di rumah orang, nanti siangnya dilanjut di makam atau di mana itu judinya itu. Itu justru malah yang 8 judi itu ada yang perempuan sampai sekarang masih hidup. Tapi ya mudah-mudahan saya doakan untuk teman-teman saya yang sering dulu minum sama saya, dulu sering gelut sama saya, judi sama saya doakan mudah-mudahan cepat sadar lah. Soalnya tidak lama hidup kita itu di dunia ini, tidak lama, kita hanya menunggu mati. Dan besok kita apapun yang kita perbuat itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita singkatnya, kalau tahun 2007 itu saya sebenarnya sudah mengenal ngaji, tapi juga seperti apa yang diceritakan masnya tadi, tidak tahu MTA itu apa. Cuman saya kan dulu kan setelah saya pulang dari Maluku itu kan saya terjun di dunia sopir. Jadi di sopir jurusan Penggung Semen bis. Nah, itu pergaulannya semakin ini untuk ya namanya sopir ya seperti itulah. Yo
dari segi pembicaraannya, dari etikanya, dari sopan santunnya ya seperti itu. Kebanyakan tapi tidak semua supir. Lah berangkat dari situ saya sering disater untuk pengajian itu tahun 2007 itu masih majelis di Kemelayan kalau tidak salah. Saya sering ngaji, derek ngaji, tapi begitu sampai di situ saya seorang gagas. Ya, begitu parkir di situ saya dulan dan saya seneng kula oleh kena. Berangkat di situ lama-lama istri saya itu nyetel radio. Allahumma gfir lahu warhamhu dulu Al Ustadz Supino itu. Di situ lah terus saya bilang sama istri saya, iki anu iki lho Mak sing tak terke ngaji iki suarane lantang banget iki kaya anu sing tak terke ndak minggu iki sing anu piyayi pedan itu. Bojoku ya serang gagas, tidak gagas. Setelah itu wah kok isine pengajian kok ngeneki aku terus. Waktu itu ya sempat berontak, saya sempat berontak. Saya perhatikan 2008 itu saya bergabung di Pedan, di cabang Pedan. Tapi bukan cabangnya, di kelompoknya yang namanya Pak Sarwo itu. Sampai sekarang masih hidup alhamdulillah. Tapi kalau istrinya sudah sakit, alhamdulillah. Seminggu yang lalu saya sempat silaturahmi ke beliaunya. Tapi keadaannya Bu Sarwo itu sudah sakit-sakitan. Nah, setelah itu tahun 2008 awal itu saya diajak adik ponakan itu namanya Pak Untung, itu saya ditanya sama Pak Untung itu, Pak D, kowe jarene ngaji ning MTA no. Nah, pikir saya itu Pak Untung itu juga tidak ngaji di MTA, jadi tidak tahu lah. Saya yang jawab gimana? Lah aku ngaji ning MTA karo ora ya urusanmu apa to? Nah, terus aku yo ngaji ning MTA Pak D. Ngoten. Nah, setelah itu mbok kowe gabung gawe ning Trucuk ngono. Wah, lah aku kebacut kenal gabung karo kanca-kanca Pedan ya sesuk gampang tak pikirin. Nah, setelah berapa hari itu piye Pak D sidoran. Wah, aku urung iso isih repot. Dulu kan saya sopir dadine masih kemana-mana. Nah, setelah itu setelah mendengarkan kajian terus kan saya sempat berpikir waktu itu, oh iyalah aku nek ngaji dhewe ning Pedan adoh saka Pedan. Kancaku le cedhek-cedhek enek apa-apa lah engko sapa sing ngarep gampangane napa membantu ngeten-ngeten kan sapa paling tidak kan saya ngaji itu cedak enek kancane enek apa-apa kan ya cepet. Nah, setelah itu saya bergabung ke sekarang jadi Trucuk 1. Nah, itu awalnya saya bergabung ke Trucuk 1, kemudian cerita singkatnya beberapa bulan terus bikin gedung di Biro itu. Nah, setelah itu tidak lama kemudian setengah tahun kurang lebihnya saya dan teman-teman saya yang di cabang Jawas itu diamanai oleh pimpinan perwakilan untuk melebarkan sayap dalam arti untuk membuka binaan di cabang Jawas. Untuk perubahan yang jelas untuk saya pribadi dan keluarga hidup itu menjadi tenang. Istilahnya dalam arti walaupun apapun yang telah kita perbuat itu terserah Allah nanti, yang jelas kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Yang jelas seperti hadis khairun nas wa amsikulinas itu saya ingat-ingat betul. Sebaik-baik manusia adalah berguna bagi manusia yang lain. Artinya untuk saat ini memang saya berusaha semaksimal untuk bergabung di kesatgasan atau di kerelawan, atau yang jelas untuk saat ini saya juga diamanai dari pimpinan perwakilan untuk mengelola ambulan, dan insya Allah
saya akan berbuat semaksimal mungkin agar diri kita pribadi, untuk saya pribadi, agar bermanfaat untuk manusia yang lain. Harapan saya untuk teman-teman yang dulu sempat bergabung dengan kemaksiatan yang sudah kita jalani, monggo lah kita sadar diri, tidak lama lagi kita jelas itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kematian. Dan dengan kematian itu kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar monggo dari teman-teman yang belum bisa, paling tidak kita ngaji di mana saja boleh, yang penting berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya Widodo dari Klaten untuk Titik Balik Persada FM.